akhir pekan lagi ya. Udah saatnya juga setiap hari soalnya ya. Ketemu saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Nah, seperti hari-hari lainnya, hari ini juga hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kalau biasanya kita mojok dulu ya kan untuk bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kali ini dunia sedang aman-aman kayaknya. Oh ya, ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana. Dan langsung aja kalau gitu kita menuju ke bintang tamu kita. Salah satunya ada pasangan yang sudah menikah selama 34 tahun. Masya Allah. Kita tanya itu resepnya gimana awal pertemuannya? Katanya gara-gara kepleset. Iya. Yeah. Kita lihat dulu profilnya pada Hetty Gus Endang dan atau Yusuf Erwin berikut ini. Diri bulu Romaku ini menikah dengan Yusuf Emir Faisal tahun 1991 setelah keduanya bertemu di pesawat menuju Malaysia lantaran Hetty sempat ditolong Yusuf saat hampir jatuh di tangga pesawat. No Secret. Nyanyi atau mas senyum? Senyum. Silakan duduk dulu. Oke, Bunda, angle mana? Angle kiri apa angle kanan? Apanya? Ini kayak sana aja. Oh, sebelah sana. Yes. Bunda di sana atau di sini dulu atau sini? Aku di tengah. Nanti kita ganti. Oke. Karena ini spesial. Ini kan Masya Allah udah menikah 34 tahun ya. Nah kita masih mau tanya-tanya untuk pasangan sudah menikah 34 tahun itu masih ada nggak sih yang masih terus diingatkan kepada pasangan ini misalnya stop kurang-kurangin kebiasaan ini, stop jangan melakukan ini kayak gitu ya. Kalau gitu langsung kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Waduh. Apa itu? Oke ya Bun, udah dulu kita mulai sekarang. Atau stop, oh ya apa? Oke. Atau suamiku tercinta, stop, golf. Oh. No. Oke. Atau Mama stop ngopi. Aduh, ini udah siang jam ngopi nih. Aduh, nggak boleh ngopi. Sehari bisa berapa ngopinya? Bisa 11 gelas. 11 cangkir. Afi nggak nonton kan nak? Nggak nonton 2 gelas nak ini hari nak. Oke, ada lagi? Oke ya. Atau stop. Catur. Hobinya catur soalnya. Catur. Kenapa? Bunda dicuekin kalau lagi sibuk main catur? Oh, begitulah. Memang sudah alamnya begitu ya. Biasa kalau kita perempuan kan dipanggil tuh kita langsung jawab gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak nih para suami lelaki ini oleh istrinya dipanggil dia lagi mencatur. Aduh kalah. Aduh. Main caturnya di handphone ya sekarang. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mama stop kebanyakan WhatsApp. Kebanyakan WhatsApp. Nanya terus ya, di mana, bulan kapan, dia berapa, video. Toh itu kan acara toh, aduh acara itu dong. Acara gimana? Itu kan ada banyak acara masuk dong. Oh. Sayang dong. Oh. Kalau nggak boleh WhatsAppan. Jadi atau sibuknya main catur di handphone, kalau Bunda sibuk ngecek jadwal. Tetap kekinian ya. Oke, sebelum kita ngobrol lagi lebih panjang tentang pengalaman pasangan ini, kita lihat dulu seperti apa sih kebersamaan mereka. Lihat yang berikut. Ini ada artikelnya juga ya, sudah menikah lebih dari 30 tahun, 8 potret. Nah, tuh dari momen-momen yang sudah dilalui ya. Ini kalau flashback ke zaman ketemuannya ya. Atau benar nggak sih waktu itu Bunda Hetty itu kepleset gitu di depan? Terus atau katanya mukanya lempeng aja gitu, nggak ada ekspresinya. Betul. Betul, itu sebenarnya lempeng, nggak ada ekspresinya, kaget atau terkejut atau apa? Kesel. Oh. Kenapa kesel? Berdebuk gitu. Katanya gitu. Copot gitu, zaman copot dong dulu kan masih zaman copot. 35, 37 tahun. Lata-latanya gitu? Lata, makanya Ato tuh nggak suka orang lata. Makanya sekali diganti, gebrek gitu. Oh, kesel, lebih ke arah kesel. Kenapa kesel? Karena kaget aja. Enggak, orang lagi antrian kan. Di tangga pesawat. Terus?
Ya tenang-tenang lah, jangan buru-buru. Gerubuk-gerubuk Bunda. Gitu. Tapi malah jadi deket. Gimana itu ceritanya? Udah ya pas Ato lihat begini, terus dalam hati saya, kamu nggak tahu saya siapa? Masa nggak tahu? Makanya Enggak. tahu. Serius nggak tahu? Apa kita pakai kacamata? Oh. Kacamata. Oke. Kacamata. Terus. Duduklah kita di paling depan, Di bisnis business class. class. Atau di depan, kita di belakangnya. Gitu terus? kan. Aduh, ngantuk karena maaf waktu itu kan, maaf ya, saya banyak acara waktu itu. Aduh, jadi full, jadi saya tidur gitu. Tiba-tiba tahu mungkin dia. Dia begini, Mbak Heti, gitu. Mbak Heti nyebutnya, Mbak Heti, bukan ibu, Mbak Heti gitu ya. Mau ke Malaysia, oh iya, iya. Ada Mbak Heti kan terkenal di Malaysia, aduh nggak tahu saya. Gitu. Pura-pura dong, gengsi. Terus perkenalan pertama gitu, ya udahlah. Akhirnya ya disitulah. Ya namanya jodoh ya. Jodoh. Ya, Masya Allah. Tapi katanya nggak tahu. Kok tahu tiba-tiba namanya Mbak Heti? Tanya. Siapa yang kasih tahu? Tanya kan. Ya ingat ini siapa. Oh, kayaknya gitu. mirip siapa gitu. Setelah kita buka kacamata, kan sudah di dalam pesawat, buka kacamata kan, malu kan kita, ya sudah tahu lah dia. Dia pura-pura ke WC, ke tandas, tandas pesawat, tandas kali tadi, jangan WC, malu. Iya, tandas, pura-pura supaya mungkin balik bisa lihat gitu ya. Sepertinya begitu. Apakah begitu? Ada modus-modusnya ya. Tapi ini kalau kita lihat sepintas nih, kan kayaknya Bunda Heti itu lebih wah gitu ya. Betul. Sebenarnya atau lebih tenang gitu kan. Bahkan pertama kali nggak usah buru-buru lah, gerusak-gerusuk. Ini gimana akhirnya bisa nemu cocok gitu? Atau apa yang menarik dari Bunda Heti waktu itu sampai akhirnya mantap nih menikah? Jreng. Lama kayak, ingat-ingat 34 tahun yang lalu udah lama banget. Namanya sudah jodoh, Allah mempertemukan, Iya. ya Alhamdulillah. Yes. Atau kayak masih mikir deh apa ya gitu ya. Kesehatan. Tapi ngerasa beda banget gitu. Nggak tahu aja, begitu cepat prosesnya. Begitu cepat prosesnya kalau udah jodoh gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat alasannya ya nggak ada. Dipermudah aja semuanya. Atau kalau tadi kan lihat ini Bunda kan penyanyi. Masih rajin gitu latihan. Tadi aja kalau sebelum nyanyi ya pemanasannya. Jangan buka kartu. Ngagetin gitu. Gitu. Jangan buka kartu. Sehari-hari di rumah kayak gitu nggak nih Bunda Heti? Kalau siang oke, biasa kalau mau tidur begitu lagi. Oh, jangan gitu dong. Kalau malam begitu lagi, suka kaget gitu nggak? Iya, nggak orang mau tidur. Masih heboh. Si heboh. Tapi itu yang ngangenin ya atau ya? Kangenin. Nggak Oke lah. Oke. Kalau kita lihat di foto-foto, ada foto-foto masa ke masa gitu ya. Ini 34 tahun kalau boleh tahu nih. Lewat ini kan pasti ada banyak ya. Seneng banget ada, setiap rumah tangga pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Tahun-tahun terberat dalam 34 tahun perjalanan pernikahan tuh apa? Boleh di-share nggak masa-masa apa? Masa saya kira 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama? Ya, karena pada saat itu Bunda belum pakai hijab. Hijab. Nah, pertentangan selalu ribut itu soal hijab. Soal hijab. Satu soal hijab, yang kedua soal baju. Bajunya masih suka ketat-ketat kan. Jadi saya katakan berhenti aja kalau begitu. Berhenti aja menyanyi, cobalah. Aduh. Berhenti. Jangan. Terus? Boleh terus, tapi ada syaratnya. Perhatikan hal-hal syar'i itu, gitu. Pakai hijab, pakai baju yang longgar, ya, jangan yang ketat. Tapi alhamdulillah kita tinggal di Malaysia, sehingga suasana di Malaysia kan mendukung, dan mereka semua pakai bahasa baju Melayu kan, baju Melayu kan, jadi ya terbawa gitu. Jadi itu proses. Jadi awal-awal itu juga ya. Ya, itulah yang paling berat. Momen paling penting. Paling penting di awal. Jadi begitu nih kalau dari kita minta saran nih dari muda-muda. Jadi begitu melewati 5 tahun itu kesananya lebih aman. Alhamdulillah. Ya kan ada keinginan ataukah ekspektasi yang diinginkan lah. Iya. Nah, sebagai suami menginginkan itu ditaatin. Iya. Ya dah, kalau itu ditaatin ya berarti yang lain-lainnya bisa ditaatin juga. Oh, yang lainnya bisa ditaatin. Itu dulu yang pertama. Sementara kan nih Bunda mungkin dari dulu udah biasa mandiri, mungkin ya berkarya, terus menikah. Ya.
punya suami kan harus nurut tuh sama keinginan suami. Itu gimana beradaptasinya? Kalau dibilang mandiri begini, memang Bunda ini orangnya tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai. Nah, karena kan sebelum berumah tangga kan Bunda kan didampingi oleh ibu. Ibu adalah seorang manajer, seorang ibu, semua segalanya. Sehingga saya ini anak nurut sebetulnya, Feni. Anak nurut betul, bukan nurut berarti takut, tidak. Nurut taat kepada ibu. Nah, setelah saya berumah tangga, tentu saya harus taat kepada imam saya. Apapun besar nama kita di panggung, tetap dalam rumah tangga untuk saya adalah saya suri rumah tangga. Insya Allah apa yang tidak diinginkan oleh suami, tidak disukai, tentu saya harus turut kepada imam. Karena ibu sudah tiada dan saya sudah menjadi Pak Yusuf, suami saya sudah menjadi imam. Nggak boleh saya lawan. Waduh, Masya Allah. Jadi waktu itu belum merasa siap berkerudung? Tidak, jadi kita pulang 96 ya Pak ya, ke Jakarta. Kita balik kembali 96, dan kita pergi haji. Nah, haji 96. Alhamdulillah disitulah mungkin hidayah dapat. Apa yang diinginkan oleh, tentunya mungkin atas doa di sana, di apa namanya itu, pada saat kita pergi haji. Pulang itu sudah otomatis. Sampai di rumah, dan kita masuk ke kamar, kita sholat, kita apa semua, turun aja itu sudah langsung tutup. Itu 96, alhamdulillah hidayah itu turun. Jadi mungkin atau juga mendoakan ya, selain meminta didoakan itu yang penting. Ini ada silakan dibuka. No, hadiah ada hadiah, tapi bukan dari aku. Oh, silakan dibuka. No, dia gebrek. No, dia gebrek. Oh. Boleh diceritakan coba gini, perlihatkan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pak, maaf ya. Papa ngasih ke mama waktu itu tahun sebenarnya itu kabur kayaknya. Tahun 94, Pak. Iya. Bacaannya boleh dibacain nggak Bunda? Hati istriku sayang, rajin-rajin sembahyang, berdoa dan bertasbih. Happy birthday Mama Heti, much love Papa dan Amir. Pada saat itu masih ada Amir. Sudah ada. Sudah ada ya? Amir. Kasih ya Pak. Jadi kalau bukan Papa, Cicing ngomong. Jadi itu hadiah ulang tahun. Mohon Papa. Salah satu hadiah ulang tahun. Rajin-rajin sembahyang dan bertasbih, berdoa dan bertasbih. Itu pesannya selalu atau buat istri? Ya. Itu yang penting juga. Dalam rumah tangga. Itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Ada tisu, belum mata saya mau copot. Kenapa Bunda lihat ini lagi, baca ini lagi? Tahun 94 kan sangat lama, udah lama sekali ini. Iya. Masya Allah, Pak. Tapi ini terus terang Mama jujur. Mama selalu bawa kemana-mana. Maaf ya Pak. Tapi di rumpi ini baru kamu buka. Malu, Mama malu. Kenapa malu? Malu sama Papa. Kenapa malu? Cicing nangis. Kenapa malu? Kan suaminya dikasih. Hah? Malu aja bahwa Mama sayang sama Papa. Sayang. Kita jadi terharu dan ya ada rasa kayak kok bisa ya gitu. Masih mesra. Papa ini tegas orangnya, tegas. Jadi tidak boleh kita salah ngomong, salah apa, tegas. Punya prinsip. Jadi Bunda ini memang alhamdulillah. Kalau kita cari bahasa Sunda di teangan, pi cek boceken, masalah tuh tidak ada. Tidak ada. Karena intinya sebagai seorang istri harus sabar. Itulah Bunda. Sabar dan bersyukur mempunyai imam. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Atok sendiri istri ini, Mama, apa maknanya dalam kehidupan Atok? Maknanya kehadiran Bunda Heti? Yang pasti itu adalah sunnah Nabi kan. Memiliki pasangan. Tapi pasangan itu harus bernilai. Dan nilai yang paling tinggi adalah istri yang soleh. Saya kira itu. Tidak ada yang lain. Bukan istri yang top, bukan istri yang hebat, enggak. Tapi istri yang soleh, ya, yang taat sama suami. Apa yang Atok rasakan ketika tahu ini satu hadiah dari Atok yang berkesan sekali buat Bunda? Kalau secara kasat mata,
kalau secara lihat bendanya gitu, kita melihat ini ya bukan emas, bukan berlian gitu. Kata-kata tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu surah Allah, dan pesan di belakang ini disimpan dan dibawa terus. Apa yang Ato rasakan? Ya, alhamdulillah apa yang diharapkan dijalankan dengan baik, diikutin. Amin. Amin. Oke, yang berikut nih Ato, kalau kan kemarin Bunda habis ulang tahun, nah itu kadonya apa? Saya mengajarkan sekarang untuk tidak berhura-hura, ya, tidak usah ada selebrasi, apalagi pakai lilin, pakai cake, itu sudah saya larang. Mau larang. Cuman sekarang karena kebetulan kemarin nengok cucu Arlo Astro, tiba-tiba Afi buat surprise perayaan. Terus terang betul-betul, dan memang atau bilang tidak ada bikin acara apa-apa gitu kan. Jadi pas pakai baju biasa lagi, baju tidur, nggak pakai ini lagi. Jadi pas masuk kok mati ya lampunya ya. Jadi pas masuk agak kaget juga, ternyata sudah disiapin segala macam, tapi sangat intimate. Sangat ya, sangat keluarga intimate. aja. Keluarga aja. Oke. Terakhir nih Bunda, boleh nggak disampaikan ke Ato? Atau papa gitu ya. Kalau nggak ada papa dalam hidup Bunda gitu, apa yang akan terjadi? Atau gini, dengan keberadaan Ato itu membuat hidup Bunda menjadi apa, dan sebaliknya? Ya kalau dengan keberadaan Ato, baik, hidup Bunda dengan menjadi... keberadaan Ato tentunya di hidup Bunda ini, Bunda lebih menjadi wanita, menjadi istri belum sempurna, tetapi menuju sempurna. Ingin terus dibimbing. Karena kalau tidak ada Ato, sosok Ato, sifat Ato, mungkin Bunda ini kan seorang, kembali lagi, Bunda ini seorang leader. Ya, apapun tidak boleh ada yang kalah. Tetapi Bunda sangat bersyukur, ya Allah, Engkau berikan seseorang pria, seseorang pemimpin untuk Bunda. Mudah-mudahan kita sampai until jannah. Amin, amin. Insyaallah. Ya. Kasih Pak. Kasih. Atau sebaliknya, atau kalau nggak ada Mama, apa yang akan terjadi dalam hidup Ato? Sejak saya dengan Mama ya, karier saya itu agak aneh, banyak berubah-berubah gitu ya. Saya itu kan sukanya dulu di pegawai negeri, ASN ya. Tapi setelah itu, macam-macam. Macam-macam, karena kenal sini ya kerja di sini, kenal sini kerja sini. Termasuk masuk ke politik juga karena Bunda jadi jurkam, tim sukses apa semua. Jadi itu harus saya akui bahwa itu peranan Bunda ya. Saya kan dari Sulawesi Selatan, bisa menang di Jawa Barat kan karena Bunda. Orang kenalnya Bunda kan, Bunda yang juru kampanye. Jadi aneh-aneh lah karier saya itu jadi di luar daripada yang saya bayangkan. Masya Allah. Jadi inilah ya, soalnya namanya suami istri, perjalanan nggak selalu mulus gitu ya. Tetapi semuanya punya perannya masing-masing, dan Allah takdirkan masing-masing itu saling melengkapi, saling menguatkan, saling membuka jalan yang lebar gitu. Jadi tadi kata Bunda, bersyukur pasangannya ditakdirkan seperti apa, itu yang kita syukuri. Nanti kita ngobrol lagi, ada Maria Ardelia yang tahun lalu itu menjadi 6 besar ajang pemilihan Miss Universe 2024. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kontes kecantikan tahun 2024 ini merupakan ibu dari 2 anak yang berprofesi sebagai dokter spesialis saraf lulusan Universitas Diponegoro versus High Heels, satu usia 16 tahun hingga dijadikan film. Sudah disetting adanya peserta titin itu, kontraknya dianggap memberatkan karena finalis harus mencari sponsor sendiri serta membagi 40% pendapatannya kepada agensi meski mencari pekerjaan sendiri serta denda ratusan apabila berhenti. Kita sudah bersama dengan Maria Ardelia. Ini sebelum menjadi 6 besar ajang Miss Universe, kamu itu adalah dokter spesialis syaraf.
Neurologi Oh ya, sorry. Sebutnya neurologi. Mohon maaf ya. Dan masih jadi ketua Ikatan Dokter Spesialis? Enggak ketuanya dong. Oh, kamu enggak ketuanya, tapi apanya? Enggak, jadi di Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk jadi sekretaris departemen. Oh, sekretaris. Ya, dari komunikasi, media sosial, dan edukasi masyarakat. Dan kamu ambilnya S3 ya, udah selesai dokternya, masih ambil S3 lagi? S2. Sedang? Ini sedang katanya S3? S2. Oh, S2? Iya. S2 apa? Magister Ilmu Komunikasi. Oh, tetap ya, banyak loh. Dan nulis sebuah novel yang terkenal banget, Me versus High Heels. Ya ampun. Dan ini kita lihat ya, dan di usia berapa waktu itu? 36 tahun. 36 waktu ikut. Waktu ikut, Tahun lalu. kamu tiba-tiba kepikiran untuk ikut ajang Miss Universe. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Come on, I am doctor, Cek. Harus dong. Kamu katanya 4 hari udah mau telat-telat gitu, akhirnya baru mantep gitu. Ih, kok tahu sih? Iya, ini impian dari zaman dulu atau gimana sih Jadi sebetulnya? sebelumnya memang suka banget sama dunia pageant. Kak Vini suka nggak? Jarang merhatiin sih. Ya, Kalau kamu kenapa? suka banget, detail Iya, banget. jadi suka dari kecil tuh, ya nggak kecil-kecil banget sih ya. Mungkin SMP gitu ya, SMP, SMA, kuliah tuh seneng ngikutin pageant. Cuma karena dari dulu tuh selalu fokusnya nomor 1 pendidikan. Nah, selesai spesialis tuh udah umur 29 Kak Feni. Waktu itu batas usianya nggak boleh. Jadi udah nikah juga. Jadi kayaknya kalau ikut udah nggak ada kesempatan, sampai akhirnya tahun lalu ternyata dibukalah kesempatan itu. Sebetulnya agak gambling ya, karena nggak ada background apa-apa kan, nggak ada background modeling, nggak ada background pageantnya juga gitu. Jadi persiapannya juga lumayan ketat, mepet lah gitu. Berapa bulan deh kamu katanya manggil coaching sendiri? Betul. Apa aja yang kau panggil? Coach apa? Jadi kebetulan ya, karena saya memang seneng pageant, jadi memang ada teman-teman yang memang sudah ada di dunia pageantnya itu sendiri. Ketika saya bilang, coba nggak ya nih? Nah itu supportnya lumayan tuh, jadi banyak yang mau jadi dukung lah gitu. Jadi waktu itu bikin timnya itu ada fotografer, makeup artist, hairdo, ada memang yang orang-orang senang dukung pageant, terus desainer, kemudian stylist, terus ada juga PT tadi yang ditanya. Jadi kan rasanya kalau bodinya emak-emak kan juga gimana ya kan? Kayak anak gadis ya, ini anaknya udah 2 loh. Iya, jadi kan kita tetap standarnya namanya beauty pageant, tetap ada standarnya. Jadi saya juga nggak mau karena alasan sudah emak-emak tanda kutip ya, jadi tetap saya mau ikut standar yang sesuai usia. Oke. Gitu. Dengan standar sesuai kayak pageant, standar pageant, tapi dengan pengalaman yang iya, dengan usia berwarna. segini, ya tetap disesuaikan sih, karena nggak mungkin juga ya balik kayak bentukan gadis banget gitu. Jadi kamu gadisnya kayak apa? Nih udah anak 2 ya kurus kayak gini ya, gadisnya kayak apa coba ya? Iya, jadi waktu itu memang sempet agak diatur banget makannya, tapi bukan yang tersiksa gitu enggak ya, karena kan dokter juga jadi tahu dong nutrisinya harus bukan sesendok doang nggak ya? Iya, jadi tetap gizinya tetap cukup, nutrisinya cukup, dan panggil personal trainer ke rumah gitu. Oke. Kamu tuh sebenarnya audisi daftar gitu atau emang ada yang nawarin mau ikut nggak gitu? Sebenarnya waktu itu lihat pengumuman kan, karena loh kok sekarang nggak ada batas umurnya. Sebetulnya yang di internasional itu udah lebih dulu, udah agak lama. Jadi kalau di internasional tuh bukannya udah agak lama, tapi di Indonesia yang bisa untuk married woman yang udah mother dan umurnya lewat-lewat gitu ya, agak banyak ya umurnya. Itu baru kemarin. Jadi waktu lihat buka nih gitu, terus sebenarnya udah mepet ya waktu itu memang, tapi ya udahlah saya coba untuk apply. Pertama kan online dulu. Iya. Dan ternyata emang salah satu yang dijagokan pada saat itu. Masa sampai sih? Katanya nggak ngikutin. Iya, aku kan tahu, aku baca, aku nggak ngikut tapi aku baca ya. Gitu. Nah ini yang kita mau tanya juga sama kamu sekarang. Ini kan kemarin lagi rame nih, ada yang membuka. Gak jadi ikut dia karena menurut dia kontraknya kejam. Salah satunya adalah ya selain ada potongan 40% gitu ya, dan bahkan itu kayaknya ya itu satu. Terus yang kemudian yang kedua adalah kalau mengundurkan diri ada denda penalti yang sampai bisa buat beli rumah di Pantai Indah Kapuk. Kita akan bahasnya berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia.